Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algania Afliansyah Setri dengan NPM 2513034064. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung luas wilayah bahaya tanah longsor dan menentukan azimut, back azimut, dan bearing pada peta. Jadi langkah yang pertama adalah dengan membentuk grid di wilayah yang rawan tanah longsor. Nah, seperti ini. Kemudian kita menghitung berapa banyak wilayah yang penuh dari satu grid ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi jumlah kotak yang sudah kita hitung tadi ada berjumlah 30 kotak. Setelah itu kita akan menghitung berapa luas sebenarnya dalam satu grid ini. Caranya dengan menghitung mengubah skala ini menjadi kilometer, 17,45 km. Setelah itu kita akan mencari berapa luas lapangannya dengan cara luas lapangan dengan cara 17,45 km dikali 17,45 km. Jadi hasilnya adalah 304,50 km. Jadi selanjutnya, kalau kita ingin mengetahui berapa luas wilayah yang memiliki bahaya tanah longsor, caranya kita dengan mengalikan antara jumlah kotak itu dengan luas wilayah di lapangannya, luas lapangannya. Tadi jumlah kotaknya kan ada 30, jadi 30 dikali luas lapangannya ada 304,50 km. 304,50 km. Jadi hasilnya adalah 9.135 km persegi. Ini adalah luas wilayah yang berpotensi memiliki bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung. Nah, setelah kita menemukan berapa hasil dari luas wilayah bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung, selanjutnya kita akan mencari titik lokasi di wilayah peta dengan koordinat. Nah, saya sekarang mengambil contoh koordinat yang ada di wilayah Unila. Langkah yang pertama, kita tuh harus tentukan dalam peta ini berapa nilai perbandingan derajat dalam sentimeter. Dengan cara mengukur berapa panjang satu derajat dengan derajat yang lain. Nah, bujur timur itu memiliki jarak 6,35 cm. Berarti dapat kita artikan bahwa 1 derajat sama dengan 6,35 cm. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya, kita mencari lokasi di peta dengan persamaan derajat dan cm dengan koordinat terdekat. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwasanya bujur timur di Unila itu ada 105 nih. 105. Habis itu, peta menunjukkan garis bujur terdekat itu ada di 105 ini. 105 ini. Nah, selanjutnya kita harus cari berapa selisih koordinat. Caranya dengan 105,2445 dikurang dengan bujur terdekat 105. Jadi hasilnya adalah 0,2445 derajat. Selanjutnya kita ubah selisih derajat ini ke cm di dalam peta. Kita kan tahu tadi 1 derajat itu sama dengan 6,35 cm. Jadi 0,2445 derajat dikali dengan 6,35 cm. Hasilnya 1,55 cm. Kemudian dari garis bujur terdekat ini 5, kita ukur sekitar 1,55 ke arah timur, sini. Ya, lebih dekat ke mungkin kita ukur sekitar 1,5 ke arah timur, 1,5 di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari garis lintangnya. Caranya kan kita sudah tahu bahwa tadi garis lintangnya ada minus 5,363 atau 5,3637. Kemudian lintang terdekat yang ada di sini adalah 5. Lintang terdekat dari kota dari Unila ada 5. Berarti kita cari selisih koordinatnya dengan cara 5 tadi 5,3637 dikurang dengan lintang terdekat. Lintang terdekatnya itu ada 5.
berarti hasilnya 0,3637 lintang selatan. Setelah itu kita ubah selisih seperti yang tadi, kita ubah selisih ini menjadi cm dalam peta. Kan kita udah tahu tadi 1 derajat itu sama dengan 6,35 cm. Berarti 0,3637 dikali 6,35. Hasilnya ada 2,30 gitu. Hasilnya ada 2,30 cm. Kemudian kita arahkan dari lintang terdekat ke sekitar 2,30 tadi. Dari 2,3 berarti sini ya. 2,3 berarti ada di sini. Ada di sini. Sini. Nah, ini titik lokasi lagi. Kemudian selanjutnya kita akan mencari titik lokasi yang ada di Tahura. Caranya sama kayak yang kita udah hitung yang ada di Unila tadi, dengan mengurangi selisih jarak terdekat 5,4366 dikurang dengan 5. Hasilnya 0,4366. Kemudian yang bujur timur juga 105,1570 dikurang 105 sama dengan 0,1570. Nah, tadi kan 1 derajat itu sama dengan 6,35 cm. Berarti 0, ini kita hitung yang lintang dulu. 0,4366 dikali dengan 6,35. Begitu juga dengan bujur timur. Berarti 0,1570 dikali dengan 6,35. 2,77 cm. 0,99 atau 1 cm aja ya, 1 cm. Selanjutnya kita ukur dari jarak terdekat dengan lintang itu berapa. Berarti yang berjarak itu selatan berarti ini jadi kita hitung berapa benang itu dari berarti benang itu benang 1 berarti 1 cm dari 1 cm. Berarti 1 cm dari 1 cm. Berarti ini berarti 2,7 ini terus garis lintangnya itu ada di 1. Jadi lokasinya ada di sini, lokasi Tahura. Ada beberapa wilayah yang sudah saya titikkan koordinatnya dan sudah saya hitung berapa selisih derajatnya. Selanjutnya kita akan menentukan orientasi petanya. Nah, orientasi petanya itu ada azimut, back azimut, dan bearing. Cara menentukan azimut, kita ambil titik utama kita kan ada di Unila. Nah, Unila di sini kita titikkan di tengah sini. Selanjutnya, Unila kan ada di sini, sedangkan wilayah Tahura ada di sini. Tahura ini berarti jika ditarik garis lurus, Tahura ada di 60 derajat. 60 derajat ditambah dengan 180 derajat. 60 derajat ditambah 180 derajat, hasilnya 240 derajat. Nah, kemudian kita akan menghitung back azimut. Nah, back azimutnya itu 240 derajat dikurang 180 derajat. Kenapa dikurang 180 derajat? Karena 240 ini melebihi dari 180 derajat. Jadi dikurang sama dengan 60 derajat. Terus kita akan menghitung bearing. Nah, bearing ini 240 derajat dikurang 180 derajat juga. Nah, sekitar sini kan berarti 240 kan berarti di sini ya. 45 67 di sini. Ini south, ini west, berarti 60 derajat. Ini south 60 derajat west. Ini. Nah, kemudian kita akan menghitung beberapa lokasi. Ada air terjun Wailalaan, Rhino Camp, kantor gubernur Lampung. Kemudian ada Universitas Malahayati. Kita akan mulai menghitungnya di peta. Akan mulai menghitung air terjun Wailalaan. Titik utamanya itu kan ada di Unila. Terus kalau air terjun Wailalaan itu ada di sini, berarti dia itu 80 derajat. Berarti 80 derajat ditambah 180 derajat. Jadi azimutnya itu 80 derajat ditambah
180 derajat, hasilnya 260 derajat. Kemudian back azimutnya itu 260 derajat dikurang dengan 180 derajat sama dengan 80 derajat. Kemudian bearingnya itu 260 derajat dikurang 180 derajat juga, jadi hasilnya 80 derajat. Selanjutnya, kita akan titikkan di titik utama itu Unila. Kita lihat wilayah kantor gubernur Lampung ada di sebelah mana? Ada di sini. Nah, jika kita tarik garis lurus, kantor gubernur Lampung ada di 150 derajat. Kemudian menghitung back azimutnya itu dengan 150 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 330 derajat. Kemudian kita menghitung bearingnya. Bearingnya itu berarti karena 150 derajat ini kurang dari 180, jadi kita hitung 180 derajat dikurang 150 derajat. Hasilnya itu 30 derajat. Out 30 derajat, yes. Selanjutnya kita akan mencari dari wilayah Rhino-Camp. Kemudian kita akan mencari Universitas Malahayati. Nah, jadi beginilah cara menghitung azimut, back azimut, dan bearing dalam suatu lokasi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.